wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi bisnis online. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu banyak sekali yang terjun atau mengikuti sebuah entrepreneur atau sebuah bisnis online tentunya. Dan taktik pemasaran melalui media sosial sekarang sedang hits. Salah satunya dengan menggunakan email marketing, di mana dianggap lebih efektif karena dapat menjangkau calon pelanggan yang potensial tentunya. Bagaimana menerapkan pemasaran online dengan menggunakan email marketing? Mari simak video kali ini. Dalam sebuah bisnis online, tentu banyak sekali teknik yang harus dilakukan. Salah satunya adalah dua kategori, yaitu email dan konten. Tanpa kedua hal tersebut, bisnis online tidak akan berjalan dengan maksimal. Dan email itu apa? Salah satu sarana yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dengan format digital melalui jaringan komputer dan internet. Dan salah satu email atau terkenal dengan surel, alamat surel atau surat elektronik, mengidentifikasi sebagai alamat atau lokasi untuk mengirim sebuah surat. Dan klasifikasi surel salah satunya yaitu newsletter email. Email yang dikirim kepada pelanggan dan calon pelanggan yang memuat konten dan konfirmasi perusahaan atau produk dengan tujuan meningkatkan jumlah pelanggan. Sebelum perusahaan mengirim email kepada calon pelanggan atau pelanggan, tentu perusahaan harus menentukan konten terlebih dahulu supaya customer atau calon pelanggan tertarik untuk melihat email yang telah dikirim oleh perusahaan. Dan yang kedua, transaction email atau transaksi email. Email ini diterima pelanggan setelah pelanggan melakukan transaksi di sebuah website. Contoh, ketika kalian memesan tiket nonton atau tiket bioskop, tentu kalian akan mendapatkan laporan di email kalian bahwa transaksi telah dilakukan. Dan yang selanjutnya, digest email. Email ini berisi kumpulan link populer dari produk online shop, di mana perusahaan biasa mengadakan event melalui website dan pelanggan secara berkala dikirimi email tersebut. Ketika kalian menerima transaction email atau transaksi email, tentu di dalamnya terdapat sebuah kumpulan link populer, di mana link tersebut biasanya sedang mengadakan sebuah event melalui website link yang telah dikirim. Dan biasanya juga email tersebut dikirim secara berkala kepada customer yang telah melakukan transaction email. Dan selanjutnya yaitu sebuah follow up email. Email ini dikirim perusahaan berisi konten tentang produk terbaru, di mana informasi yang telah diberikan oleh perusahaan tentu memiliki tujuan, yaitu menjaga sebuah loyalitas pelanggan. Jadi, kepada customer yang loyalitas atau member dari perusahaan tersebut, biasanya pelanggan pertama yang mendapatkan informasi bahwa perusahaan telah mengeluarkan produk-produk terbaru. Itu disebut dengan follow up email. Selanjutnya yaitu sebuah email sponsor. Email yang berisi newsletter, di mana perusahaan membayar jasa kepada jasa newsletter yang berbayar, sehingga iklan perusahaan diikutkan pada email newsletter vendor atau pemasok. Biasanya ada yang namanya email berbayar, website berbayar, dan website gratis. Dan dimaksudkan dalam email sponsor adalah iklan berbayar, sehingga iklan tersebut dapat diikutkan pada email newsletter si pemasok atau dari perusahaan tersebut. Dan email selanjutnya yaitu email khusus. Email yang dikirim berisi artikel baru, produk baru,
promosi baru dikarenakan pelanggan mengklik follow atau subscribe sebuah website, perusahaan, atau blog. Contohnya, kalau kalian mensubscribe sebuah YouTuber, tentu kalian akan mendapatkan notification atau notif terbaru ketika YouTuber tersebut sedang mengupload channel terbaru atau vlog terbaru. Setelah kita mengetahui klasifikasi dari surel atau surat elektronik, kita harus mengirim sebuah newsletter atau sebuah konten. Sebelum kita mengirim ke konten atau membuat konten, harus yang kalian ketahui adalah langkah-langkah mengirim newsletter. Salah satunya di sini ada segmentasi audiens. Kalian harus tentukan target audiens kalian mau kemana dan ke siapa. Kalangan tua, muda, remaja, perempuan, laki-laki, dan lain sebagainya. Setelah segmentasi audiens ditentukan, harus mengetahui atau ditentukan atur frekuensi pengiriman emailnya. Frekuensinya mau seperti apa dalam pengiriman email. Setelah atur frekuensi, tentu harus diketahui atau konten yang ingin kita buat mau seperti apa. Dan yang terakhir, membuat perencanaan newsletter. Setelah konten ditentukan, harus membuat perencanaan. Dan salah satu dari komponen newsletter yaitu ada 3 tahap atau 3 poin, di mana ada header, konten, dan footer. Header itu adalah nama perusahaan atau layanan atau sebuah promo. Untuk konten, tentu inti dari newsletter yaitu sebuah promosi. Dan yang terakhir, footer. Footer ini adalah link media sosial atau website atau tindak lanjut dari sebuah konten tersebut. Di sini ada contoh dari newsletter yaitu ada dari Lazada dan dari produk handphone. Dan di sini saya jelaskan ulang mengenai header. Tadi ada nama perusahaan, logo, yaitu Lazada, ini headernya. Dan konten atau sebuah promosi, yaitu voucher. Dan yang terakhir yaitu footer. Footer itu link media sosial atau websitenya. Promosi tersebut dapat kalian terima atau dapat kalian pakai ketika kalian mendownload Lazada. Downloadnya di mana? Yaitu di Google Play Store atau App Store. Atau bisa juga melalui link yang tertera pada footer tersebut. Dan di sampingnya di sini ada footer, konten, dan header. Header di sini sebuah perusahaan atau nama dari perusahaan. Yaitu yang di tengah konten inti dari sebuah newsletter, promosi, dan footer adalah link media sosial atau websitenya. Itu adalah contoh dari newsletter. Ketika kalian sudah menentukan konten dan membuatnya, langkah terakhir adalah membuat perencanaan newsletter. Kapan email tersebut akan kalian kirim ke pelanggan atau calon pelanggan? Caranya bagaimana? Di sini langkah pertama, tentu kalian harus membuka email perusahaan kalian atau email kalian. Lalu kalian klik tanda plus atau tulis email. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di tahap kedua, kalian isi terlebih dahulu email yang akan kalian kirim atau calon pelanggan atau pelanggan. Kemudian kalian isi subjeknya, karena di sini contohnya Lazada, diskon sampai dengan 70%. Lalu setelah kalian tulis subjek, kalian masukkan newsletter yang kalian buat. Caranya bagaimana? Yaitu klik tanda paperclip, lalu akan ada tampilan file explorer di mana newsletter yang kalian buat kalian letakkan. Setelah kalian masukkan, nanti akan ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini akan muncul ketika kalian klik tanda rantai di bawah,
dan kalian harus mengisi 2 kolom pada tampilan tersebut. Teks untuk ditampilkan di sini contohnya itu sebuah kata Lazada, dan contoh tampilannya seperti ini. Ketika customer mengklik, tentu akan berlanjut ke sebuah alamat email atau websitenya. Tentu oleh karena itu, si perusahaan harus menentukan link tersebut nanti akan masuk atau berlanjut ke dalam website atau email. Ketika sudah ditentukan, nanti customer akan beralih ke sebuah website atau email yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jika sudah, tentu kalian harus mengklik kirim supaya email yang sudah kalian buat sampai kepada calon pelanggan atau pelanggan. Dan itu adalah contoh atau cara bagaimana mengirim newsletter. Dan di sini sudah ada Q&A di mana terdapat gambar dari newsletter yang terdapat lingkaran tersebut atau lingkaran hitam ini merupakan salah satu komponen dari newsletter. Komponen apa yang tertera pada lingkaran? Footer, header, atau konten? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.